Ibadah anak kelas besar tanggal 5 Juli 2020. Memiliki hati yang melayani. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya kalian semua tetap semangat. Bersama saya Kak Reva Dan saya Kak Reno. Tema kita hari ini memiliki hati yang melayani. Passwordnya, Tuhan inilah hatiku, hati yang melayani. Ayo semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami hari ini. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo semuanya, mari kita bangkit berdiri. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan dosaku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, sampai di dalam-Mu. Gapai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh kau mempesona, Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua Menjadi baru, sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. melayani, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi
mengasihi lebih sungguh. Tuhanlah mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi kamu mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar duduk diam, mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, waktunya mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yuli. Halo, hai. Semua siap mendengarkan firman hari ini? Oke, gak terasa ya, ini minggu pertama di bulan Juli. Oh iya, bagaimana dengan nilaimu? Apakah kamu naik? Apakah kamu lulus? Kak Yuli percaya kamu pasti memperoleh nilai yang terbaik. Dan kamu sudah berjuang bersama dengan Tuhan dengan penuh sukacita. Berkaitan dengan tema minggu ini, melayani, ada yang tahu nggak ya artinya melayani? Kalau Kak Yuli baca di dalam Kamus Bahasa Indonesia, melayani artinya melakukan tindakan yang seperti menolong, mengarahkan, membimbing, atau apapun dengan kata lain, melayani itu melakukan buat Tuhan dan orang lain. Contohnya, Kak Yuli kasih tahu ketika kamu membantu pekerjaan di rumah, mencuci piring, merapikan tempat tidurmu, itu sudah bagian dari melayani, baik untuk Tuhan maupun untuk papa dan mama atau keluarga. Dan kalau contoh di sekolah, ketika temanmu sedang curhat tentang masalahnya dan kamu mendengarkan dia, menghibur dia dengan kata-kata, itu juga sudah melayani. Kalau di gereja, dengan kamu membantu kelas supaya menjadi bersih, bahkan ketika teman datang kamu menyambutnya, itu juga sudah melayani. Apakah kamu suka melayani? Siapa yang suka melayani? Tuhan Yesus mengajarkan agar kita melayani semua orang. Karena Tuhan Yesus sudah memberi teladan. Dia datang ke dunia untuk melayani kita semua. Pada suatu hari, salah satu murid Yesus yang bernama Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus dan mengajukan satu permintaan kepada Yesus. Apa itu ya? Wah, seperti di film Aladin aja, mengajukan permintaan. Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apa permintaan mereka? Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Wah, ternyata adik-adik, mereka ingin duduk kelak di dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu, apa jawab Yesus kepada mereka ya? Lalu Tuhan Yesus menjawab perihal duduk di kanan kiri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berhak memberikannya, tetapi itu akan diberikan Bapa kepada orang-orang yang telah ditentukan. Oh, mendengar itu
murid Tuhan Yesus yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Tuhan Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata lagi bahwa itu tidak perlu ditiru. "Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang besar, orang yang hebat. Kita harus memiliki sikap hati melayani. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yuk kita memiliki sikap hati yang melayani. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu, ia berkata satu hal yang luar biasa lagi. Mau tahu apa? Tuhan bilang seperti ini. "Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani orang dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus sendiri telah memberi contoh yang sempurna lewat hidupnya. Ia datang ke dunia untuk melayani, bukan dilayani. Kakak akan tunjukkan kepada adik-adik bukti dari hidup Yesus di dunia ini yang melayani, bukan dilayani. Tahukah kamu, Tuhan Yesus itu seorang raja di sorga yang penuh dengan kemuliaan. Ia rela datang ke dunia menjadi sama seperti manusia, lahir dari keluarga yang sederhana. Di mana dia lahir? Di kandang domba, adik-adik. Kalau Tuhan Yesus mau dilayani sebagai seorang raja, bisa saja ia memilih untuk memiliki keluarga yang kaya. Kemudian memilih untuk lahir di penginapan mewah, bukan malah di kandang domba. Tetapi seperti Yesus berkata bahwa ia datang ke dunia untuk melayani, maka ia rela untuk memiliki keluarga sederhana dan lahir di kandang domba. Wah, betapa rendah hatinya Tuhan Yesus ya adik-adik. Apakah kita juga punya hati seperti itu? Bukti lain dari kehidupan Yesus yang melayani, setelah Yesus memulai pelayanannya, ia masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke rumah-rumah, ke dalam bait Allah. Apa yang Yesus lakukan? Yesus melayani orang-orang berdosa, orang sakit, dia sembuhkan, mengajar mereka sehingga mereka mengetahui tentang keselamatan, tentang kerajaan Allah. Bahkan Yesus mengusir setan dan menyembuhkan banyak orang-orang pada saat itu. Yesus menjalani kehidupannya dengan melayani. Bahkan sebelum ia mengalami penderitaan, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Padahal dia adalah guru dan Tuhan. Sampai satu titik, Yesus memberikan dirinya untuk disalib, agar dosa manusia yang banyak itu tidak membawa manusia itu ke dalam kebinasaan. Yesus yang mengambil semua dosa-dosa itu dan ditanggungnya di kayu salib. Yesus mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Wow, luar biasa ya adik-adik. Adik-adik, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu melayani kita semua, betapa tidak mungkin kita tidak melayani Dia. Ada lagu yang berkata, "Tuhan lebih dulu melayani kepadaku." Benar itu adik-adik,
Tuhan terlebih dahulu melayani kepada kita. Mari adik-adik, kita menghormati Yesus yang sudah berkorban bagi kita semua lewat pelayanan yang mulia. Sekarang bagian kita melayani Dia yang terlebih dahulu telah melayani kita semua. Dari tempat ini, Kak Yuli akan berdoa buat kalian yang ada di rumah. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus, Kau melihat setiap hati anak-anak yang sudah mendengar firman hari ini dan mereka punya kerinduan untuk melayani Engkau. Berkati anak-anak ini Tuhan, agar mereka dapat melakukan pelayanan kepada Engkau, baik itu di sekolah, di rumah, di gereja, di lingkungan di mana mereka tinggal. Tuhan, Kau memberikan anugerah, kemampuan untuk mereka melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang dilakukan oleh mereka mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Adik-adik, jika engkau setia mengerjakan firman Tuhan, melayani Dia, maka Tuhan yang akan memberkati engkau. Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera di dalam hati dan pikiranmu. Biarlah berkat ini yang diucapkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus engkau terima. Amin. Ayat hafalan kita Kak Yuli baca di dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kamu baca ayat ini dan kamu ulang-ulang, maka kamu akan diberkati. Bye!